bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Bapak Seter, gimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak, kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar Pak Herman? Alhamdulillah, syukur Pak, saya juga kabar baik, sehat-sehat. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan percakapan bersama Bapak Seter untuk persiapan nanti observasi di kelas. Namun waktu kita ya Pak, tidak lama Pak ya. Iya Pak. Bapak Seter gini, apakah Bapak sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang nantinya akan dibawakan pada saat observasi di kelas? Iya Pak, sudah saya siapkan. Materi yang nanti Bapak akan bawakan itu materi apa Pak Seter? Materinya IPAS, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Oh iya Pak. Nah sekarang tujuan pembelajarannya yang nanti akan dicapai oleh peserta didik itu seperti apa Pak Seter? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Oh iya Pak. Kemudian apakah juga nanti ada ya media pembelajaran nanti yang Bapak gunakan untuk pembelajaran di kelas, kemudian bahan ajarnya seperti apa yang Bapak siapkan? Ada Pak, saya sudah menyiapkan semuanya agar murid nanti mudah memahami materi yang saya sampaikan. Luar biasa Bapak Seter ya, ide-idenya. Semangat terus ya Pak Seter. Mudahan nanti dilancarkan observasinya di kelas. Inggih Pak, terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Seter atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Terima kasih ya Pak Seter. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Ya, untuk lebih jelasnya Bapak akan absen satu persatu. Ibu Tugama. Ada Pak. Andi Satila. Andre. Yudana. Aldi. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Kalian tentu sudah tahu semua bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Selain tumbuhan sebagai makhluk hidup, ada yang lain yang termasuk dalam makhluk hidup. Selain tumbuhan apa lagi? Manusia. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup. Makhluk hidup itu semua mempunyai ciri-ciri. Ya, diantaranya adalah bernapas. Bagus. Bernapas apa lagi?
berkembang biak. Berkembang biak itu adalah yang dari sedikit menjadi jumlah banyak. Itu namanya berkembang biak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kalian tahu tumbuh-tumbuhan? Kalian tadi pagi sudah makan? Makan apa saja? Makan sayur, makan nasi, makan ikan atau lauk? Makan apa lagi? Makan roti. Mungkin ada yang tahu, juga ada yang tempe. Semuanya itu berasal dari jadi tumbuh-tumbuhan itu terdiri daripada 6 bagian. 6 bagian. Bagian-bagian itu adalah ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Nah, Bapak membawakan ini. Kalian tahu ini tanaman apa? Yang ini namanya terong pipi. Ini namanya terong pipi. Jadi bagian yang di bawah ini namanya terus ini namanya apa lagi? Terus bunganya. Terus ini di dalam buahnya ada biji. Jadi lengkap ini termuat bagian-bagian daripada tumbuhan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu apanya saja yang bisa dimakan? Ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya. Semuanya bisa kita makan. Mulai dari akar bisa kita makan. Ada akar tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan. Apa saja misalnya? Singkong. Singkong itu adalah akarnya yang berubah menjadi umbi. Jadi umbinya itu dapat kita makan. Ada bunga itu, ada bagian-bagian disebut dengan titik, ada yang disebut dengan benang sari. Pada bunga itu dikatakan generatif karena ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu dia bertemu. Nah, bertemu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu putik dan benang sari. Maka terjadi penyerbukan, lalu terjadi pembuahan. Kemudian di sini selanjutnya ini sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan sebagai bahan makanan. Coba kalian pahami yang ini. Ada yang belum paham dengan bagian-bagian tumbuhan ini? Sudah paham semua? Kalau sudah, sekali lagi Bapak, mari kita menyanyikan lagu bagian-bagian daripada tumbuh-tumbuhan. Semuanya 1, 2, 3. Tumbuhan pertama itu akar. Bagian tumbuhan kedua itu batang. Bagian tumbuhan daun. Bagian keempat bunga. Bagian kelima dan keenam buah dan biji. Jadi kalian hafalkan itu beserta fungsinya. Nah, sekarang kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 5O. Ini kelompok 2 barisan meja ini. Ini kelompok 3, 4, 5.
Ya. Ini nanti dulu ya. Tadi sudah membagikan lembar kerjanya. Kalian amati ini. Ini kan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan. Amati bagian tumbuhan berikut ini. Tuliskan bagian-bagiannya dan sebutkan fungsinya. Tuliskan bagian-bagiannya. Ayo waktunya. Cepat kerjakan. Ya, cepat ditulis. Presentasikan masing-masing kelompok. Presentasikan masing-masing kelompok. Ya, nanti kelompok 1 siapa yang mewakili, kelompok 2 siapa yang mewakili, baca di depan kelas. Nah, kelompok berikutnya usulkan. Tadi sudah mempresentasikan dari hasil pengamatan kalian masing-masing. Sekarang keluarkan buku tulis. Akan ada beberapa pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Satu, bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ada dalam tanah adalah bagian tumbuhan yang ada dalam tanah adalah buah, sel kelamin jantan pada bunga adalah sel kelamin jantan pada bunga adalah sel kelamin jantan pada bunga adalah jantan pada bunga adalah tanaman ketela pohon, tanaman ketela pohon berkembang biak dengan apa? Tanaman ketela pohon berkembang biak dengan terakhir. Yang keempat,
Perkembangbiakan dengan biji disebut perkembangbiakan dengan biji disebut titik-titik. Perkembangbiakan dengan biji disebut titik-titik. Dan dikumpulkan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian belajar terus, rajin belajar di rumah agar menjadi anak-anak yang pandai. Kali ini kita belajar tumbuhan, yang akan datang kita belajar yang lain lagi. Sampai di sini. Selamat siang. Kita ucapkan Selamat siang Bapak Sotep. Saya sudah lihat kemarin pembelajaran Bapak yang dilakukan di kelas itu sudah luar biasa. Dalam pembelajarannya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas bersama murid, sedikit saya akan merefleksi kegiatan Bapak ya. Selamat siang juga Pak Herman. Ya Pak, silakan Bapak refleksi kegiatan pembelajaran di kelas agar saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar. Baik Pak. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Bapak Sotep itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun. Aspek yang ingin dikembangkan juga sudah terlihat jelas dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, pembelajaran yang dilakukan itu sudah berjalan dengan baik, sudah juga berpihak pada murid. Mudah-mudahan kedepannya seperti terus ya Pak Sotep yang akan Bapak laksanakan di kelas. Iya Pak, saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran yang saya laksanakan setiap hari. Dan mudah juga murid dapat terus menerima materi saya yang saya sampaikan, mudahan dipahami dan dimengerti. Menurut Pak Sotep, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Bagi saya Pak Iman, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan sudah tercapai. Alhamdulillah kalau begitu Bapak Sotep. Nah, kira-kira adakah kendala yang Bapak Sotep temukan pada saat proses pembelajaran? Ada sih Pak, kendala yang saya temukan masih ada beberapa peserta didik belum terlihat aktif dan bersemangat dalam pembelajarannya. Oh begitu ya Pak. Ya, saya memang melihat dan mengamati Pak Sotep selama proses pembelajaran. Memang masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, tapi yang luar biasanya Pak Sotep itu selalu memberikan motivasi kepada seluruh peserta didiknya agar selalu bersemangat, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini Pak, terima kasih atas segala masukannya Pak. Nah, kira-kira kedepannya solusi apa sih yang harus Bapak Sotep lakukan untuk menemukan kendala-kendala yang ditemukan pada proses pembelajarannya?
kedepannya saya akan fokus pada peserta didik yang kurang aktif dengan menyesuaikan kebutuhan dan minat belajarnya. Luar biasa Pak Setep ya, semuanya memang saya lihat. Untuk kedepannya rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas itu seperti apa Pak? Rencananya saya akan menyesuaikan kebutuhan belajar murid sehingga saya bisa mengetahui kemampuan murid saya, dan saya akan terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh nggih. Ini ya Pak, ada sedikit juga catatan dari saya Bapak Setep. Untuk kedepannya Bapak di sini mungkin perlu memperhatikan kesiapan belajar muridnya pada saat sebelum pembelajaran dimulai, kemudian apakah murid itu siap menerima dan tidak merasa kesulitan untuk memahami materi yang nantinya kita akan sampaikan ke murid kita. Siap Herwan, terima kasih Pak atas segala masukannya dan saya akan terus memperbaiki kekurangan saya. Oke, sama-sama juga Pak Setep. Terima kasih atas waktunya juga Pak Setep. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah selesai malah. Bapak sudah melakukan kemarin di pra konsultasi dengan pasien. Yang saya lihat hari ini Pak Arman dan Setep sudah melakukan ini proses coaching ini dengan luar biasa. Dia sudah mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikerjakan. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dalam proses coaching. Mungkin itu saja dari umpan banyak dari Terima kasih.